Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita masih tentang isim ma'rifah, yaitu yang pertama ya, domir, kata ganti. Ini sebenarnya sudah sama dengan bahasa Indonesia ya, kata ganti, kurang lebih sama artinya. Cuman bedanya kalau kata ganti dalam bahasa Indonesia itu lebih sedikit, kalau bahasa Arab itu lebih banyak karena membedakan antara yang mudzakkar dan muannas. Kalau bahasa Indonesia kan sama ya, bahasa Indonesia mudzakkar atau muannas sama saja domirnya. Kemudian ada juga yang untuk musanna, untuk dua ya. Domir untuk musanna ini dibedakan sendiri untuk bahasa Arab. Qala Syai'u Aini rahimahullah faslun al-mutmaru wad dhamiru ismani lima udi'a li mutakallim. Pasal mutmar dan domir ada dua nama yang ditujukan bagi isim yang dibuat untuk yang berbicara, ka'ana seperti ana, au mukhatab lawan bicara, atau lawan bicara ya seperti anta, au ghaibin atau pihak ketiga, kahuwa seperti dia. Wayan qasimu ila mustatilin wa barizin, dan terbagi menjadi dua yaitu mustatil dan baris. Fal mustatilu ma laysa lahu suratun fil lafzi, sedangkan mustatil itu adalah yang tidak punya bentuk lafadznya. Nah ini kalau diurutkan, kalau di tasrif itu dibahas ya. Itu ada dari huwa humahum sampai ana nahnu, itu harus hafal karena itu sangat dasar ya, sangat pondasi. Kemudian caranya oleh Syekh Al-Ahdal rahimahullah faslun fi bayani mutmari wa aqsamihi, pasal tentang penjelasan domir dan pembagiannya. Al-mutmaru wa domir madluluhuma wahidun li'annahu masmani lima ay lismin wudiya li mutakallim. Mutmar dan domir ini maknanya sama ya, karena keduanya itu adalah isim untuk sesuatu, isim yang dibentuk bagi mutakallim, dibuat bagi mutakallim. Ai syaksin mutakallim, yaitu untuk sosok yang berbicara. Ai mutalafidin bihadzal lafzi, yaitu yang melafatkan lafat ini. Kana au wudi ali syaksin mukhatabin, seperti ana atau dibuat untuk sosok lawan bicara, seperti anta ya, ka anta. Auli syaksin ghaibin, atau untuk sosok yang tidak hadir. Nah, tidak hadir di sini maksudnya laisa mutakaliman wala mukhataban. Bukan yang berbicara dan bukan lawan bicara. Ya walaupun dia ada ya, hadir, walaupun hadir, tapi dia tidak berbicara dan tidak diajak bicara, maka dianggap gaib dia. Pihak ketiga gitu ya. Kahuwa seperti dia. Fakhraja biqalihi wudi'a al-ismu zahiru. Maka tidak termasuk dengan perkataan beliau dibuat, yaitu awalnya memang diniatkan orang Arab lafaz-lafaz ini untuk domir ya, bukan untuk sebagai isim dohir. Nah kalau dia bukan domir ya, tapi dia isim dohir, alladzi urida bi mutakallim au mukhatab au ghaib, yang diinginkan untuk yang berbicara, lawan bicara atau pihak ketiga. Kakoli saksin ismu Z, misalnya perkataan seseorang namanya Z. Zaidun qaimun yuridu nafsahu. Nah dia namanya Z kemudian mengatakan Zaidun qaimun, berarti otomatis Zaidun di sini kan yang berbicara gitu ya. Dia inginkan dirinya. Tapi ini tetap bukan isim, bukan domir, karena dia Z, nanti dijelaskan ya, karena dia tidak dibuat untuk sebagai domir. Wa qalika ya Zaidu wa Zaidun qaimun, kemudian contoh kedua ketiga adalah perkataanmu wahai Z, ya Z ini untuk orang kedua, dan Zaidun qaimun, Zaidun untuk orang ketiga. Turidu sakson ghaiban. Nah ini untuk yang ketiga ini Z-nya yang engkau maksudkan adalah sosok yang gaib, yaitu pihak ketiga.
Faina lafdu Zaidin wa in utrika fil misalil awal alal mutakalim wa fisani alal mukhatabi wa fisali si alal ghaibi, maka lafaz Zaid walaupun dimaksudkan pada contoh pertama untuk yang berbicara, yang kedua untuk lawan bicara, dan yang ketiga untuk pihak ketiga, illa annahu laisa maudu'an lidalik, tapi dia tidak dibuat untuk hal tersebut. Karena dia bukan kata ganti, intinya seperti itu ya. Balil asma'u dhahiratu kulluha maudu'atun lil ghaib. Tapi bahkan isim dhahir itu semuanya dibuat untuk ghaib. Wa yukna anha bidomiril ghaibah, dan diwakilkan ya dengan domir ghaibah. Jadi isim dohir itu kalau dijadikan domir pakainya domir ghaib gitu ya. Wa kharaja biqalihi al mutakallim ila akhirih aliya min iyaya, dan tidak termasuk domir dengan perkataan beliau al mutakallim dan seterusnya ya. Kalau di matanya itu limutakalimin gitu ya, maksudnya itu mutakalim kemudian mukhotob kemudian goib. Tidak termasuk ini adalah ya pada iya ya, kaf min iyaka wal ha'u min iyahu, kaf pada iyaka dan ha pada iyahu. Fa'inha laisat tumairo, karena semuanya ini bukan domir, li'annaha la tadulu ala mutakalim wala mukhotobin wala goibin, karena dia tidak menunjukkan kepada yang berbicara, lawan bicara, dan pihak ketiga. Bal ala takalumin wa khitabin wa ghaibatin, tapi dia hanya menunjukkan kepada pembicaraan gitu ya. Khitab, pokoknya dia ini sifatnya ya, bukan orangnya tapi cuman sifatnya. Khitab kemudian ghaibah. Ghaibah berarti ketidakhadiran gitu ya. Faya ahrufun, maka ya tadi kaf kemudian ha itu adalah huruf. Wadalu alal mutakalim wal mukhatabi wal ghaibi innama huwa iya. Sedangkan yang menunjukkan kepada yang berbicara, lawan bicara, dan pihak ketiga hanyalah iya saja. Ya, ini sebenarnya ada perbedaan pendapat tentang domir iyahu ya. Nah, paling gampang itu iyahu semuanya domir ya, satu kesatuan. Nah, kalau di sini pakai pendapat iyanya domir, haknya, dan pokoknya setelah iya itu adalah huruf. Ada huruf khitab, huruf takallum, huruf ghaibah gitu ya. Kemudian ada juga pendapat mengatakan ini mudhof ilaih. Iyanya mudhof, haknya mudhof ilaih. Tapi itu yang paling dari tiga ini yang paling jauh dari kebenaran ya. Wa syamilat ta'rif ad-dhamirul mushtarak minal mukhatabi wal ghaibi kal wawi fi nahwi yaf'aluna. Nah, definisi di atas bisa mencakup dhamir yang berserikat atau bersamaan antara mukhatab dan ghaib. Jadi ada misalnya wawu pada contoh yaf'aluna, ini bisa mukhatab bisa ghaib. Kalau yaf'aluna berarti dia ghaib. Kalau taf'aluna ya pakai ta berarti dia mukhatab. Summa dhamirul ghaibi iman yakuna marji'u makluman. Kemudian di sini pembahasan tentang apa yang bagaimana tentang tempat kembalinya domir goib. Jadi domir goib itu harus ada tempat kembalinya, karena dia cuman dia gitu ya. Dianya siapa itu harus jelas siapa yang dituju atau apa yang dituju. Yang pertama dia sudah maklum, jadi tidak perlu disebutkan. Nahu inna anzalna. Nah di situ ada hak ya, yaitu maksudnya Al-Quran. Karena sudah maklum jadi tidak perlu disebutkan lagi. Au mutaqaddiman lafdhan wa rutbatan, atau yang kedua dia tempat kembalinya di depan
secara lafadz dan kedudukan, yaitu dia sudah disebutkan dulu baru domir setelahnya. Misalnya wal qamara qaddarna, itu ada domir hak kembali kepada al qamara, dia di depan secara lafadz dan kedudukan aslinya ya. Au mutaqaddiman lafdhan la rutbatan, atau dia secara lafadz di depan tapi kedudukan aslinya tidak di depan. Nahwu wa idibtala Ibrahim rabbuh. Nah, di sini Ibrahim sebagai maf'ul bih ya, sebagai tempat kembalinya domir hak. Nah, dia Ibrahim di sini disebutkan fa Ibrahim alladzi yarji'u ilahi domirul majrur, yang menjadi tempat kembalinya domir majrur. Wa in taqaddama lafdhan fa huwa mutaakhirun rutbatan. Walaupun secara lafadz dia di depan, tapi secara kedudukan aslinya dia di belakang, karena asalnya maf'ul bih. Wa rutbatul maf'uli at-ta'khir, sedangkan maf'ul bih itu kedudukannya di akhir, maksudnya setelah fiil ya, setelah fiil fa'il ya. Jadi fiil fa'il baru maf'ul bih, tapi di sini maf'ul bihnya di depan, berarti dia secara kedudukan aslinya itu di belakang. Tapi secara lafadz dia di depan. Nah, ini diperbolehkan ya. Au mutaqaddiman rutbatan la lafdon. Nah, ini dia kebalikan dari yang tadi ya. Secara kedudukan asli dia di depan, tapi secara lafadz di belakang. Nahwu fa'au jasa fi nafsihi khifatan Musa. Nah, di situ ada Musanya sebagai fa'ilnya ya. Fa Musa alladzi yarji'u ilahi dhamir fi nafsihi mutaakhirun anhu lafdhan mutaqaddimun alaihi rutbatan. Maka lafaz Musa yang menjadi tempat kembalinya dhamir hak ya. Nafsihi ada dhamir hak, itu kembali kepada Musa. Musanya berada di belakang secara lafadz, tapi secara kedudukan aslinya dia di depan. Li'annahu fa'il, karena dia fa'il. Jadi dia fa'il itu harus secara kedudukan aslinya dia di depannya maf'ul bih ya. Nah, ini diperbolehkan seperti ini. Warud batul fa'ili at-taqdim, sedangkan kedudukan fa'il itu hukum asalnya di depan maf'ul bih atau maf'ul yang lain ya. Au mutaakhirun lafdhan wa rutbatan wa wasitatu anwa. Kemudian ini yang terakhir, dia di akhir secara lafadz dan kedudukan. Nah, ini terbatas hanya 6 jenis ya. Ada 6 jenis di sini disebutkan. Ya, yang di sini yang disebutkan cuma 6 jenis gitu ya. Al-awalu ma waqa'at fil jumlatu mufassiratan li dhamir sa'an. Nah, ini tentang dhamir sa'an ya. Jadi dia ada jumlah yang menafsirkan dhamir sa'an. Misalnya qul huwallahu ahad. Huwa di situ dhamirnya kembali ke jumlah setelahnya, yaitu Allahu ahad. Nah, ini nanti ada pembahasan khusus tentang dhamir sa'an ya. Di sini tidak dijelaskan secara lengkap. Di sini cuma disebutkan ringkas ya ke-6-nya ini. Nanti ada pembahasan lebih lengkap di masing-masing babnya. Asani ma waqa'a fil mufradu khobaron li dhamiri mufassiran lahu. Yang ada padanya itu isi mufrad yang sebagai khobar bagi dhamir yang menafsirkannya. Yang menafsirkan dhamir ya, maksudnya isi mufrad khobarnya tadi ya. Khobarnya itu menafsirkan dhamir. Nahu contohnya wa qalu in hiya illa hayatunad dunya.
Ai mal hayatu illa hayatuna dunya. Dari situ ada hiya ditafsirkan oleh khobarnya yaitu hayatu. Al hayatu ya. Asalis ma wa qal mufradu fihi tamyizun li dhamiril marfu binahwi ni'ma wa bi'sa. Nah, dia ada isi mufrad yang di situ ada tamyiz ya. Bagi dhamir marfu semisal ni'ma dan bi'sa. Nahu contohnya bi'sa lil dhalimina badala. Yang di sini ada tamyiznya badala, dia sebagai tempat kembalinya dhamir mustatir pada bi'sa. Wasa'a sa'a masalanil qaum. Nah, di situ juga sa'a ada dhamir mustatir kembali ke masalah. Kaburat kalimatan. Kaburat ya, ada dhamir mustatir kembali ke kalimatan. Dzarufa rajulan Zaidun. Secerdas-cerdas lelaki adalah Zaid. Kama fil mubni, sebagaimana dalam mubni labib. Warabi'u ma waqa'a fil mufradu tamyizan li dhamiril majrur bi rubba nahwu rubbahu rajulan. Yang keempat, di situ ada isi mufrad sebagai tamyiz bagi dhamir majrur oleh rubba. Jadi rubba ini tidak boleh masuk ke isi ma'rifah kecuali ini ya, dhamir ghaib, dhamir ha ini ya. Atau yang semisalnya ya, pokoknya dia dhamir ghaib. Nah, dengan ketentuan setelahnya ada tamyiznya. Contohnya rubbahu rajulan. Jadi asalnya rubba rajulin gitu ya. Cuman kemudian ditambah ha, kemudian rajulinya dijadikan tamyiz. Wal khamisu ma waqa'a fil mufradul mutanazza'u fihi ma'mulan lil amilisani. Terdapat padanya isi mufrad yang ditanazzukan ya. Dia sebagai ma'mul bagi amil yang kedua. Wa umilal awal al-muhtaju ila marfu fi dhamirihi. Kemudian amil yang pertama diamalkan, yang dia itu butuh kepada isi marfu, diamalkan kepada dhamir yang kembali kepada isi mufrad tadi. Nah, di sini isi mufrad maksudnya isim gitu ya. Nanti bisa musanna atau jamak, tidak harus mufrad, benar-benar mufrad maknanya tunggal gitu ya. Nahwu contohnya koma wa qa'ada akhwaka. Nah, di sini yang beramal berarti amil yang kedua ya, qa'ada, fa'ilnya akhwa. Nah, yang pertama koma itu beramal kepada dhamir yang kembali kepada akhwa. Nah, ini menurut sebagian ulama ini menjadi sebab mengapa dia lemah ya. Karena kan nanti ada perbedaan pendapat mana yang lebih utama, amil pertama atau kedua yang beramal. Nah, yang memilih amil yang pertama berarti ya, yang pertama lebih kuat. Karena kalau yang kedua diamalkan, amil pertama dia ada dhamir yang kembali ke belakang secara kedudukan dan lafaz. Wasadisu ma waqa'a fil mufradu badalan min ad-dhamiril mufassari bihi. Yang di situ ada dhamir, ada isi mufrad sebagai badal bagi dhamir yang ditafsirkan ya. Kaqolihim hiyal arabu taqulu masya'at. Contohnya, nah di sini al arabu badal bagi hiya ya. Kemudian takulu dan seterusnya itu khobar. Wen qasimu ay ad-dhamiru ila mustatirin wa barizin. Dan dhamir terbagi menjadi mustatir dan baris. Kila hadil kismatu naqisatun li'annaha la tasmalu dhamirul mahzuf. Ada yang mengatakan pembagian ini masih kurang lengkap ya, karena tidak mencakup dhamir yang dihapus. Wajawabuhu an yuqala, jawabnya adalah tafsirul mustatir bima sayati samilun lahu. Penafsiran dhamir mustatir yang akan datang itu sudah mencakup.
Wal farqu bainahu wa bainal mahdhuf annal mustatira istilahan marfu'un wa amilhu lafdiyun. Dan perbedaan antara domir yang mustatir dan domir yang dihapus adalah kalau domir mustatir secara istilah dia selalu marfu. Wa amiluhu lafdiyun, dan ambilnya harus berupa lafad. Wal mahdhufu a'ammu min dzalik, sedangkan yang dihapus itu lebih umum. Dia bisa marfu, mansub, majrur ya, dan ambilnya bisa maknawi. Fal mustatiru ma laisa lahu suratun fil lafzi, maka domir mustatir adalah yang tidak punya bentuk lafad. Ai lam tadil arabu lahu lafdon tu'abiru bihi anhu aslan, yaitu orang Arab tidak membuat baginya lafad yang mereka ungkapkan dengannya sama sekali. Bal yunwa, tapi diniatkan. Wa ma qauluhum al mustatiru fi akumu ana wa fi nakumu nahnu wa fi takumu anta wa fi yakumu huwa. Adapun perkataan mereka ya yang mengi'rab domir mustatir. Domir mustatir pada akumu adalah ana, pada nakumu nahnu, pada takumu anta, pada yakumu huwa. Fahada majazun minhum. Maka ini adalah majaz ya, bukan hakiki. Lita'adzuril ibarati anhu, karena tidak bisa diungkapkan. Wa inna wal mustatiru makna dzalik wa muradifuhu la huwa binafsihi. Hanyalah yang domir mustatir itu adalah maknanya dan yang sinonimnya, bukan dirinya sendiri. Jadi maksudnya domir mustatir itu enggak ada padanannya ya. Dia makna saja. Sedangkan di sini disebutkan mustatir takdirhu nahnu, anta, dan seterusnya. Itu hanya untuk mempermudah ya. Pada hakikatnya itu bukan domir yang sesungguhnya, tapi yang sesungguhnya dia hanya makna. Nah, supaya mudah ya kita sebutkan takdiruhu seperti itu ya. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.